Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang masalah depresi. Nah, berbeda dengan konten saya sebelumnya yang banyak mengangkat tentang anxiety disorder, serangan panik maupun psikosomatik. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang depresi. Apa itu depresi dan bagaimana sensasi-sensasi yang dirasakan dan bagaimana juga cara mengatasinya. Karena memang anxiety dan depresi hampir-hampir mirip meskipun pada prakteknya, pada kasus penyebab asal muasalnya itu berbeda. Nah, teman-teman harus paham bahwa anxiety itu lebih kepada tentang mencemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi, sedangkan depresi biasanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sensasi-sensasi fisik yang dirasakan juga berbeda-beda. Kalau sebelumnya untuk orang yang mengalami anxiety, sensasinya lebih kepada reaksi dari zat asam lambung yang sedang naik ya, misalnya perut kembung, nafas sesak, jantung berdebar, tenggorokan kering, terasa sensasi tercekik di leher, kemudian mulut terasa pahit, giginya, emailnya mudah rusak, hidung tersumbat, mata menjadi rabun, telinga berdenging, kepala keleyengan, seluruh kondisi tubuh menjadi kaku, nyeri dan lain sebagainya. Itu biasanya reaksi sensasi fisik yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh sensasi dari zat asam lambung yang sedang naik maupun hormon kecemasan, hormon kortisol. Nah, untuk orang yang mengalami masalah depresi, sensasinya agak sedikit berbeda ya. Jadi contohnya sensasi dari perasaannya akan muncul perasaan ragu-ragu. Nah, untuk orang yang mengalami depresi biasanya hidupnya serba canggung, mau begini salah, mau begitu salah. Sekedar melangkahkan kaki aja terasa ragu-ragu. Bahkan sensasi fisiknya untuk berjalan kaki secara normal itu merasa melayang-layang. Jadi kakinya terasa tidak menapak ke bumi. Nah, itu salah satu contoh ciri-ciri sensasi yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kemudian sensasi lainnya, pandangan mata terasa seperti memandang sore hari. Ya, istilahnya kalau saya sebut adalah mode senja. Jadi meskipun kondisi di sekitar kita sedang terang benderang, tapi bagi orang yang sedang mengalami depresi terasa seperti waktu sore hari. Bahkan puncaknya sensasinya terasa hidup di dunia lain ya. Pikirannya melayang-layang, aneh ini kok suasana hari ini kok seperti berbeda, seperti suasana film klasik ya. Jadi seolah-olah ada dejavu suatu kejadian yang sudah lama terjadi, kemudian kok hampir mirip dengan kondisi sekarang yang sedang saya rasakan. Merasa seperti sedang ada pertunjukan film klasik sore hari ya, pikirannya melayang-layang, perasaan sunyi dan mencekam. Nah, itu salah satu sensasi yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kemudian sensasi yang lainnya, kalau penderita anxiety biasanya kepalanya terasa penuh ya. Kemudian juga keleyangan, berbeda dengan orang yang mengalami depresi. Kepalanya itu terasa kosong, terasa hampa. Jadi seolah-olah ada suatu energi yang hilang, seolah-olah kebahagiaan hidupnya hilang. Jadi kepalanya terasa kosong, hampa. Untuk menatap masa depan itu terlihat seperti flat ya, seperti datar. Hari-hari yang kita lewati seolah-olah tidak berguna. Jadi memandang sesuatu itu menjadi seolah-olah tidak berarti. Ya, ini mungkin dipengaruhi dari faktor hormon-hormon yang ya secara medis mungkin bisa dijelaskan, tapi secara kapasitas kita sebagai orang awam ya melihatnya ada sesuatu yang bermasalah dengan syaraf kita. Artinya kondisi kebahagiaannya seolah-olah menjadi hilang, perasaannya kosong, hampa, dan semua yang ada di
dunia ini yang kita lihat seolah-olah menjadi tidak berarti, tidak berguna. Bahkan orang-orang yang dulunya memiliki hobi, memiliki kesenangan-kesenangan tertentu, setelah mengalami depresi, kesenangan itu akan hilang. Contoh, ada orang yang mungkin hobi main sepak bola atau menonton sepak bola, atau hobi memelihara hewan, hobi bermain game di komputer, hobi memainkan musik atau menyanyi, hobi merawat tanaman dan lain sebagainya. Ketika depresi, perasaan kesenangan terhadap objek yang biasanya kita sukai menjadi hilang. Ya seperti ilfil lah. Jadi kehilangan gairah, seolah-olah bahwa apapun yang kita lihat itu tidak berguna. Nah, itu salah satu contoh mengapa seseorang yang sedang mengalami depresi terlihat murung, terlihat sedih. Karena orang yang sedang mengalami depresi, perasaannya itu seperti orang yang sedih tapi sesedih-sedihnya. Sensasinya juga seperti orang yang menahan marah tapi semarah-marahnya. Orang yang sedang mengalami kecewa tapi sekecewa-kecewanya. Jadi sesuatu yang biasanya emosi negatif, tapi emosi itu terasa terlalu berlebihan. Nah, itulah mengapa orang-orang yang sedang mengalami depresi banyak sekali terjadi ketika dia tiba-tiba yang tadinya tenang, terus kok tiba-tiba merasa sedih dan menangis seorang diri. Tiba-tiba bawaannya pengen nangis saja, merasa sedih tapi teramat sesedih-sedihnya. Kemudian juga orang yang depresi ketika muncul perasaan marah, ketika mengingat sesuatu yang tidak dia sukai atau sesuatu yang membuat dia trauma, akan muncul perasaan marah semarah-marahnya yang membuat orang itu pengen mengamuk, pengen berontak. Bahkan kalau melihat sesuatu objek benda, pengennya melukai diri sendiri atau bisa juga melukai orang lain. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi. Kemudian sensasi lainnya ada juga orang-orang yang mengalami ya seperti halusinasi ya, unrealitas. Jadi seolah-olah ruhnya dan raganya itu terpisah. Jadi seolah-olah jiwanya itu sedang melayang-layang, sedang nge-fly ya. Seperti orang yang sedang berhalusinasi ini seperti hidup di dunia lain, dunia yang berbeda. Jadi alam nyatanya seolah-olah benar-benar kayak hilang. Nah, itu dalam kondisi ini merasa ada sesuatu yang menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Bahkan ya puncaknya banyak juga orang yang sampai mengalami kesurupan. Ya seolah-olah dia sedang bertengkar hebat dengan pikirannya sendiri. Otak alam bawah sadarnya yang dirasuki oleh perasaan marah, perasaan benci, perasaan kecewa bergabung menjadi satu, bertempur dengan alam sadarnya. Di satu sisi orang tersebut sebenarnya sadar bahwa saya itu sedang menjalani hidup normal seperti biasa, tapi alam bawah sadarnya memberontak. Nah, itulah pertempuran seperti itu biasanya terjadi ketika orang itu mengalami kesurupan. Nah, itu contoh-contoh sensasi-sensasi yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami depresi. Nah, teman-teman, buat orang lain ataupun teman-teman sendiri yang sedang mengalami depresi, tenang saja, nanti saya akan membagikan beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan agar bisa segera bangkit dan sembuh dari masalah gangguan depresi ya. Untuk teman-teman juga ketika memiliki saudara, memiliki sahabat, memiliki teman yang sedang mengalami depresi, ya apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan ini juga bisa sebagai pengetahuan, terus kemudian teman-teman juga mungkin bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami masalah depresi. Nah, jadi teman-teman semua, membahas masalah depresi tentu saja kita juga harus tahu penyebab depresi itu apa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, gejala maupun sensasi-sensasi yang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami depresi hampir berbeda ya.
sensasinya dengan orang-orang yang sedang mengalami anxiety. Kalau anxiety lebih kepada gejala fisik ya. Kalau depresi gejalanya lebih kepada perasaan. Nah, teman-teman semua, depresi disebabkan oleh beberapa faktor ya. Faktornya tentu saja tidak bisa dirangkum menjadi satu, diuraikan satu persatu, karena kita paham bahwa perjalanan hidup seseorang menjalani kehidupan sehari-hari tentu saja banyak sekali ujian-ujian ya. Umumnya ujian-ujian tersebut kadang-kadang mungkin terasa mudah bagi orang lain, tapi di satu sisi bagi orang yang lainnya itu menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa menghakimi seseorang, kenapa sih orang tersebut mengalami depresi, apakah orang itu kurang iman, kurang bersyukur, atau apakah orang itu lebay mendramatisir keadaan. Kita nggak bisa menghakimi orang-orang yang sedang mengalami depresi, karena cerita, pengalaman, riwayat, kejadian-kejadian yang dia alami berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang dalam kondisi normal. Tapi teman-teman harus ingat bahwa setiap orang memungkinkan untuk mengalami depresi berapapun usianya, mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga orang tua sekalipun bisa jadi akan mengalami depresi. Nah, penyebab yang pertama untuk masalah depresi sebagai contoh ya, yang pertama adalah post power syndrome success. Post power syndrome success adalah seseorang yang dulu-dulunya ya mungkin pernah mengalami puncak kesuksesan. Apakah orang tersebut terkenal, kemudian kaya raya, terus kemudian memiliki kekuasaan yang besar, tapi tiba-tiba apa yang dia miliki itu hilang seketika. Contohnya, ketika seseorang itu memiliki kekuasaan yang besar, tiba-tiba orang tersebut misalnya dipecat, di PHK ya. Apakah mengundurkan diri karena tekanan ya. Atau bisa juga orang itu ketika dia mengalami masa-masa pensiun, awal-awal mungkin dia biasa-biasa saja, tapi lama-kelamaan setelah dia menjadi orang yang hanya berdiam diri di rumah tanpa aktivitas-aktivitas yang sebelumnya pernah dia lakukan, dia akan merasa adaptasinya menjadi aneh ya. Tiba-tiba yang sebelumnya dia itu berada di lingkungan yang mungkin orang tersebut dihormati, hanya tinggal mengandalkan telunjuk tangan, dia bisa menyuruh-nyuruh orang, bisa memberikan instruksi, dan semua orang akan baik, menghormati, melayani dia. Tiba-tiba setelah pensiun, kekuasaannya hilang, orang itu menjadi bukan siapa-siapa lagi. Nah, perasaan-perasaan itu biasanya muncul di dalam alam bawah sadar seseorang. Demikian juga ketika seseorang misalnya sangat terkenal, sangat populer ya, di mana-mana orang itu sangat dikagumi oleh orang lain, bahkan sampai menjadi idola. Tapi ketika orang itu karirnya sudah meredup, dia sudah merasakan bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Banyak orang lain, bintang-bintang baru yang bermunculan. Nah, itu juga seseorang bisa mengalami masalah depresi. Penyebab yang kedua, kalau yang tadi post power syndrome success, penyebab yang kedua biasanya juga didasari oleh faktor trauma ya. Trauma itu bisa dialami ketika dia masih kecil, misalnya disiksa oleh orang tua, ataukah ada masalah pelecehan itu seksual, atau ada pelecehan lainnya, sering dibully misalnya sama orang yang lebih dewasa, sehingga mentalnya dia ketika masih kecil atau remaja atau usia berapapun, mentalnya hancur ya. Jadi ada seseorang yang menghancurkan mental kepribadiannya dia. Nah, hal itu juga akan menimbulkan suatu trauma yang mendalam, sehingga dia menjadi nggak percaya dengan orang lain lagi. Jadi ketika bertemu dengan orang lain itu ada perasaan takut, perasaan was-was, perasaan cemas. Bahkan ketika ada seseorang yang misalnya ada tanda-tanda menyakiti atau melukai, dia akan memberikan reaksi yang berlebihan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin
pernah bertemu dengan orang lain yang begitu sensitif, apa-apa mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu mungkin salah satu contoh orang itu sedang mengalami masa-masa yang berat. Ya, teman-teman harus bersimpati, harus berempati terhadap orang-orang tersebut ya, karena butuh pendamping yang membuat orang itu merasa tenang, merasa terlindungi, dan merasa ada seseorang yang berada di samping dia. Jadi dia nggak merasa sedang berjuang sendiri. Terus kemudian orang yang mengalami depresi juga bisa diakibatkan oleh faktor-faktor umum lainnya yang intinya temanya tentang sakit hati. Sakit hati itu bisa jadi ditipu, dikecewakan, dikhianati ya, oleh pacarnya, oleh pasangannya, oleh keluarganya sendiri, oleh sahabatnya sendiri, oleh orang-orang yang terdekat yang semula sangat dia percayai. Misalnya dia ditipu bisnis oleh orang-orang yang paling terdekat yang sebelumnya sangat dia percaya, sehingga dia merasa trauma dan merasa sakit hati yang begitu mendalam. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh mengapa seseorang mengalami masalah depresi. Kemudian penyebab yang lainnya juga kehilangan orang yang sangat dia cintai, entah itu pacar ya, dia putus cinta, patah hati, ataukah dia bercerai dengan pasangannya, ataukah dia ditinggal mati oleh orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengan dia. Bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tidak bisa menerima ikhlas dengan kondisi yang terjadi, itu juga memungkinkan seseorang akan mengalami masalah depresi. Nah, kemudian teman-teman semua, depresi memang hal-hal yang menjadi isu utama kesehatan mental. Kita juga enggak berharap masalah depresi itu berlarut-larut ya, karena depresi secara teknis sebenarnya nggak berbahaya ya, nggak mengancam keselamatan jiwa kita. Yang berbahaya itu reaksinya. Jadi reaksi dari orang depresi, kalau secara teknis depresi nggak mematikan, tapi yang bahaya itu reaksinya, karena reaksinya bisa melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Nah, itu yang berbahaya dari depresi, bisa melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Sebagai gambarannya begini, seseorang seandainya tidak memiliki makanan sekalipun, dia mungkin bisa bertahan hidup nggak makan selama 5 minggu ya, dia bisa bertahan hidup. Kalau seseorang nggak memiliki air, tiba-tiba dia berada di gurun ya yang luas dan nggak ada oase, nggak ada mata air, mungkin dia masih bisa bertahan hidup selama 5 hari, nggak meminum air, menahan haus. Kemudian ketika kita nggak memiliki oksigen misalnya untuk bernafas, misalnya kita sedang kelelep air ya, ada banjir kemudian kita tenggelam, kita mungkin masih bisa bertahan hidup 5 menit dengan tidak menghirup udara, menghirup oksigen untuk bernafas. Tapi seseorang ketika dia sudah tidak memiliki harapan, dia hanya membutuhkan waktu 5 menit, orang itu bisa mati. Artinya orang itu bisa nekat naik ke tower atau gedung yang bertingkat, hanya butuh 5 detik untuk terjun, 1, 2, 3, 4, 5, dia sudah terkapar di jalan, di lantai. Nah, itulah mengapa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita merasa putus asa, merasa depresi dan lain sebagainya, jangan sampai kita kehilangan harapan, jangan sampai kita kehilangan suatu harapan untuk hidup bahagia. Jangan sampai kita berlarut-larut mengambil keputusan yang salah, terpuruk, mengurung diri, dan tidak bisa bangkit. Makanya dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada Anda bagaimana tips cara mengatasi perasaan depresi. Nah, perasaan depresi, perasaan putus asa, perasaan kecewa yang sekecewa-kecewanya, sedih sesedih-sedihnya, itu mungkin secara teknis kalau kita jelaskan secara ilmiah,
Ya mungkin bisa dijelaskan karena faktor masalah hormon yang ada di otak kita ya. Karena kita ketahui ada hormon kecemasan, hormon kortisol, pasti banyaklah faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah hormon ya. Cuma kapasitas saya bukan sedang membahas masalah itu, karena yang paling berkompeten untuk menjelaskan adalah psikiater ya, karena psikiater adalah dokter yang memang mendalami ilmu kejiwaan. Tapi secara umum ketika seseorang memiliki kondisi pikiran yang negatif berkecamuk di dalam pikirannya, di dalam isi kepalanya, dia akan memiliki potensi untuk mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah depresi, sehingga dia merasa bahwa sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang sedang dia alami seperti sebuah tragedi yang membuat dia terasa kehilangan harapan untuk hidup bahagia. Nah, padahal kenyataannya depresi itu masih bisa disembuhkan dan bahkan mudah untuk disembuhkan. Karena ya harus kita akui bahwa sekedar nasihat memang tidak bisa langsung menyembuhkan, tidak langsung serta-merta membuat orang itu untuk bangkit ya. Tapi minimal teman-teman apa yang saya sampaikan bisa menjadi pendorong ya, bahwa orang-orang yang pernah mengalami depresi hebat sekalipun dia masih bisa bangkit, masih bisa sembuh dan mampu meraih kebahagiaan hidup yang baru ya. Artinya kita memulai hidup baru, hidup yang lebih indah daripada hidup-hidup yang pernah kita lewati. Jadi solusi pertama ketika kita sedang depresi, yang pertama adalah satu, kita harus benar dalam memaknai hidup ini. Jadi cara kita memaknai hidup ya, teman-teman harus paham bahwa depresi secara teknis mungkin kita bisa meminum obat antidepresan ya, yang membuat saraf-saraf kita bisa rileks. Tapi untuk bisa mendapatkan resep itu ya tentu saja harus berobat ke psikiater. Tapi jika teman-teman bisa menyembuhkan seorang diri, saya akan mencoba untuk membantu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Jadi contohnya ketika sedang mengalami depresi, kita merenungkan tentang diri sendiri. Jadi ada peluang bagi kita untuk merenung dan introspeksi bagaimana cara kita memaknai hidup. Ketika kita sedang memiliki masalah, jangan kita anggap bahwa masalah itu sebagai hukuman, masalah itu sebagai suatu kejadian yang permanen, karena masalah itu seperti air yang mengalir. Jadi artinya masalah satu datang, kemudian kita menyelesaikan, akan datang lagi masalah-masalah yang baru. Tapi seandainya kita sudah memiliki mentalitas yang kokoh, yang tangguh, ketika kita menghadapi masalah-masalah selanjutnya, kita udah nggak kewalahan lagi, udah nggak jadi pribadi yang cengeng lagi, yang mudah terpuruk ketika sedikit-sedikit ada masalah kita langsung terkapar, nggak berdaya ya. Jadi yang paling pertama kita lakukan adalah memaknai hidup agar kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Ya contohnya kita orientasi berpikirnya bahwa masalah adalah hal yang lumrah dialami oleh setiap manusia. Ketika ada orang yang merasa trauma dan lain sebagainya, kita sekarang sadar bahwa kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Banyak sekali orang-orang yang memiliki prioritas-prioritas yang salah ya. Contohnya seperti dalam konten video sebelumnya, ada orang yang memprioritaskan hidupnya dengan masalah pekerjaan, masalah uang. Ada orang yang memprioritaskan hidupnya dengan masalah kesehatan. Ada orang yang memprioritaskan hidupnya masalah keluarga. Nomor satu keluarga. Ada juga orang yang menyampaikan seperti yang tadi saya sebutkan, nomor satu uang. Ada juga orang yang menyampaikan nomor satu kesehatan. Tapi dia lupa bahwa yang paling diprioritaskan adalah masalah iman, ya masalah takwa, masalah ibadah kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita memiliki prioritas hidup yang benar, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Contohnya,
Ketika kita memprioritaskan bahwa hidup ini semata-mata hanya untuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kita diuji, misalnya kita memprioritaskan keluarga, tapi ada kalanya ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita misalnya bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan pasangan, bahkan hingga bercerai, atau ada anak yang durhaka terhadap orang tua, atau sebaliknya ada orang tua yang durhaka dan menyakiti anaknya sendiri. Nah, ketika kita memiliki prioritas yang benar bahwa prioritas hidup saya adalah semata-mata hanya untuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ketika ada problem dengan masalah yang tadi saya sebutkan, misalnya keluarga, kita nggak masalah, kita akan tetap menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin kita bisa menghindar, hidup di lingkungan yang baru, di mana di lingkungan yang baru itu kita akan dihargai dan dihormati, daripada kita berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang beracun, yang menyakiti diri kita sendiri. Tapi di satu sisi kita menjadi pribadi yang tangguh. Karena apa? Prioritas kita semata-mata hanya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bayangkan seandainya prioritas kita hanya semata-mata urusan dunia, nomor satu keluarga. Nah, gimana kalau misalnya dia menghadapi masalah, keluarganya sedang terguncang, relationship-nya sedang buruk, sedang ada masalah bertengkar dengan keluarga. Ya kalau kita merasa prioritasnya keluarga, seolah-olah kebahagiaan kita itu hilang. Padahal semua bisa terjadi. Ya ada kalanya memang kita yang semula baik-baik saja, tapi ada kalanya juga ada masalah, kita berselisih paham dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Demikian juga ketika kita prioritasnya kesehatan, misalnya ya, prioritasnya kesehatan. Coba kalau tiba-tiba kita diuji, tiba-tiba selama 2 tahun kita mengalami masa pandemi, kemana-mana selalu dibayang-bayangi perasaan takut, perasaan was-was, ada virus yang menyebar, virus COVID misalnya ya, virus corona. Pasti kita akan mengalami kecemasan, bahkan hingga depresi. Karena sebentar-sebentar takut, karena kita merasa bahwa kesehatan nomor satu. Ya memang benar, kesehatan nomor satu. Tapi kalau prioritas kita, tujuan hidup kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan keadaan. Misalnya ada kondisi virus corona, ada penyebaran yang masif yang dialami oleh suatu negeri, bahkan di seluruh dunia. Ya kita tetap sadar bahwa hal ini memang menakutkan, hal ini memang membahayakan, bahkan korbannya bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan, dan dialami oleh seluruh dunia. Tapi meskipun kesehatan nomor satu, tapi saya tetap memprioritaskan iman terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak akan panik, nggak akan takut, nggak akan putus asa, karena semata-mata saya percaya bahwa segala sesuatu pasti sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk memprioritaskan semata-mata hidup kita untuk beribadah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kemudian kalau seseorang memiliki prioritas terhadap uang dan uang, tiba-tiba dia mengalami masa-masa sulit tentang keuangan, di PHK, atau bisnisnya bangkrut, ditipu oleh orang-orang yang paling terdekat, oleh orang-orang yang kita percayai. Nah kalau kita merasa bahwa uang segalanya, pekerjaan segalanya, ya otomatis prinsip itu akan membuat kita putus asa dan depresi. Tapi kalau prinsip kita semata-mata hidup ini hanya untuk ibadah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, ada kasus yang paling menyakitkan sekalipun, kita akan mudah untuk sembuh. Meskipun kita ditipu berulang kali oleh orang-orang yang menjadi kepercayaan kita, kita akan sadar, akan mudah mengintrospeksi. Oh ini mungkin cara Tuhan untuk menegur saya, ini cara Tuhan untuk menguji keimanan saya. Apakah saya terpuruk, ataukah saya menjadi orang yang lupa diri, kehilangan iman, dan jatuh terjerembab dalam masalah depresi. Nah teman-teman semua, jadi yang pertama, jangan sampai salah prioritas. Pastikan bahwa prioritas kita semata-mata menjalani hidup ini hanya untuk ibadah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa.
Jadi seandainya kita ada masalah apapun yang berhubungan dengan problematika kehidupan sehari-hari, pastikan bahwa itu semata-mata hanya ujian. Karena sepanjang hidup pasti manusia akan selalu diuji dan diuji. Tapi kalau mentalitas kita sudah tangguh, memiliki prioritas yang benar, yang berpegang kepada iman, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita gak akan mudah untuk jatuh terkapar tak berdaya. Ya memang teman-teman semua hanya sekedar ngomong, menasehati, memotivasi mungkin gampang ya, tapi yang menjalani, mengalaminya sendiri itu sulit. Karena saya paham ya, seseorang mungkin ketika menghadapi masalah bagi orang lain itu mudah, tapi bagi orang lain susah. Contoh, ketika kita ngomongin masalah putus cinta bagi seseorang yang memiliki prinsip bahwa mati satu tumbuh seribu. Kalau saya putus dari orang ini, saya akan mendapatkan cinta-cinta baru yang lainnya yang lebih indah. Nah, kalau orang yang memiliki prinsip itu mungkin gampang move on, ya, gampang bangkit. Artinya apa? Jiwa dia memang jiwa petualang, yang jiwa yang nggak cengeng, jiwa yang mudah bangkit. Tapi bagi orang yang menganut prinsip bahwa tanpa kamu hidup saya nggak akan berarti, kamu adalah segala-galanya, tanpa kamu seolah-olah bahwa hidup saya nggak berarti dan kebahagiaan saya akan hilang. Nah, bagi orang yang melankolis seperti itu, tentu saja dia akan mudah terkena dengan masalah depresi ketika dia sedang bermasalah dengan hubungan yang sedang dia jalani. Nah, kita nggak bisa menghakimi seseorang, tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan, depresi dan lain sebagainya bisa kita obati, bisa kita selesaikan seandainya kita memiliki kepribadian yang tangguh. Kemudian cara yang selanjutnya adalah fokus terhadap diri sendiri ya. Jadi depresi kita anggap sebagai suatu pengalaman. Kalau sebelumnya mungkin kita terlalu percaya ke orang, kemudian kadang-kadang kita memprioritaskan orang lain, bahkan sampai mengabaikan diri kita sendiri. Bahkan ada orang yang berprinsip, saya nggak apa-apa menderita asalkan kamu bahagia. Mungkin itu dialami oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta lah, ataupun kadang-kadang oleh kasih sayang yang tulus orang tua terhadap anaknya. Misalnya ketika dia merawat anaknya, tapi tiba-tiba setelah anaknya besar, tumbuh besar, menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Ya gimana coba bayangkan perasaan orang tuanya, hancurnya bagaimana. Demikian juga kadang-kadang ada juga orang tua yang menyakiti hati anaknya. Anaknya mau udah mati-matian misalnya ya, bekerja membantu orang tua, pokoknya yang diprioritaskan, yang dipikirkan orang tua, keluarga. Tapi tiba-tiba mereka dengan mudahnya menyakiti dan menyepelekan diri kita. Coba bayangkan betapa hancurnya perasaan anak tersebut ketika apa yang sudah dia usahakan, apa yang dia perjuangkan, tapi nggak dihargai dan dihormati. Nah, makanya seperti yang tadi disampaikan, setiap orang itu memiliki problematika kehidupan yang berbeda-beda. Kita jangan sampai mencibir orang yang depresi itu kurang iman, kurang bersyukur, lebay, ataupun mendramatisir keadaan. Tapi ya memang manusia itu makhluk yang punya perasaan ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap wajar, lumrah, mungkin kita hanya sekedar bercanda, tapi bagi orang lain itu sangat menyakiti. Makanya kita harus hati-hati bersikap dengan orang lain, baik itu perbuatan maupun tutur bicara kita, agar kita tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain. Sakit hati itu seperti luka yang tidak berdarah. Beda dengan sensasi fisik ya, luka bakar atau luka karena kecelakaan mungkin ketika lukanya mengering akan mudah sembuh. Tapi kalau luka batin itu sakit yang tidak berdarah, sembuhnya lama ya. Jadi teman-teman makanya harus benar-benar bisa menghargai hati dan perasaan seseorang. Terus teman-teman semua, pada kesimpulannya yang tadi saya sampaikan,
Depresi itu bisa disembuhkan ya, teman-teman bisa menjalani hidup yang bahagia lagi, karena ini masalah teknis yang berhubungan dengan hormon ya, yang terjadi di dalam otak manusia. Makanya kita harus senantiasa berpikir positif, karena kalau kita berpikir negatif, otomatis tubuh akan memberikan reaksi ya, dengan hormon-hormon kecemasan maupun hormon-hormon yang membuat kita sedih, membuat kita marah dan lain sebagainya. Tapi memang kita nggak bisa menguraikan satu persatu secara eksplisit ya, karena ini kapasitas yang berwenang untuk menyampaikan haruslah psikiater yang memiliki background yang jelas, yang sudah belajar mengenai masalah medis. Terus tapi pada prinsipnya kita juga bisa menyembuhkan depresi itu seorang diri seandainya kita memiliki mentalitas yang tangguh dan memiliki prioritas hidup yang benar, bahwa semata-mata tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang kedua, sebagai pembelajaran buat diri kita bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang lain, menggantungkan hidup terhadap orang lain, tapi ini hidup kita ya, pasti tanggung jawab kita. Seandainya ada orang yang menyakiti, melukai perasaan diri kita, ya kita tidak bisa memaksa orang lain harus berbuat baik terhadap kita. Orang lain harus menghormati kita, orang lain harus membalas kebaikan-kebaikan kita. Ya karena setiap orang pasti memiliki kepala yang berbeda, kepentingannya yang berbeda. Sebagai contoh ya, ada orang berbuat baik terhadap orang yang lainnya. Bagi orang yang lain akan menanggapinya berbeda. Contoh, ketika saya berbuat baik terhadap orang lain akan beranggapan, wah orang itu kok baik terhadap saya ya, saya akan malu kalau misalnya kebaikan itu saya balas dengan keburukan, karena dia udah baik dengan saya nggak mau melukai dan menyakiti perasaan orang itu. Nah itu kalau orang itu benar, pasti prinsipnya seperti itu. Tapi juga ada orang lain yang memiliki tanggapan yang salah. Misalnya ada orang lain berbuat baik, dia akan berpikir, orang ini bego banget ya, berbuat baik, ini kayaknya orang ini polos nih, bisa saya tipu nih orang ini nih, saya pinjam motornya atau saya pinjam mobilnya, nanti mobilnya saya jual. Misalnya ada orang lain justru yang menyalahgunakan kebaikan dari orang lain. Orang lain itu mungkin tulus membantu kita, menolong kita, tapi ditanggepin dengan itikat buruk, itikat kejahatan, niat jahat. Nah itu juga bisa terjadi. Atau ada orang lain yang justru mencibir, lah itu kok orang itu baik banget ya, orang itu memang benar-benar blow on. Nah saya bisa memanfaatkan ke orang itu, kalau saya butuh duit, butuh apa-apa, saya tinggal minta tolong ke orang itu aja, karena orang itu gampangan dan bisa saya perlukan sewaktu-waktu. Misalnya ada orang yang berpikir seperti itu. Ya artinya apa? Manusia itu misterius problem. Jadi ketika kita berbuat baik saja, belum tentu orang lain akan menanggapi dengan cara yang berbeda, cara yang sama. Jadi memang benar ada istilah air susu dibalas air tuba. Ya memang demikian, kadang-kadang ada orang yang benar-benar nggak tahu diri. Tapi apapun yang terjadi, pastikan kita tetap menjadi orang baik. Orang baik pasti akan disukai oleh orang lain. Ya, orang jahat aja senang terhadap orang baik. Apalagi orang yang baik, ya pasti akan lebih senang lagi. Tapi saya pastikan kepada teman-teman, apapun yang terjadi, tetaplah kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun orang lain itu tidak menganggap kita dan memperlakukan kita buruk, tetaplah kita berbuat kepada orang lain dengan cara-cara yang baik. Terus kemudian orang baik juga pasti disayangi oleh Tuhan. Pastikan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya berputar-putar masalah kehidupan di dunia, karena kalau kita ngomongin urusan dunia nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Cerita kehidupan di dunia mungkin banyak sekali lika-likunya, tapi kita pastikan bahwa tujuan kita, hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti, di alam keabadian, ketika kita nanti bertemu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, kata terakhir yang ingin saya sampaikan adalah depresi bisa disembuhkan. Semua orang berhak untuk hidup bahagia, semua orang berhak menjalani hidup yang ceria. Apapun yang terjadi, pastikan buat teman-teman
Jangan sampai melupakan pokok keimanan kita, karena ingat ya, setan akan terus menggoda setiap manusia sehingga manusia itu lalai, sehingga manusia itu kehilangan iman, dan akhirnya misi setan itu berhasil menjerumuskan manusia. Apalagi kalau sampai manusia itu bunuh diri ya, nekat ya, menyia-nyiakan hidupnya. Pasti setan akan berpesta pora, setan akan bahagia. Setan senang kalau lihat ada orang sedih. Setan senang kalau ada orang yang dendam, marah-marah, sehingga dia akan berbuat kriminal, kejahatan. Karena tujuannya itu menjerumuskan manusia. Dan ingat, dunia ini adalah tipu daya yang membuat manusia lupa akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan kita hidup yang sebenarnya sudah jelas, semata-mata hanya untuk beribadah dan untuk bekal menuju alam keabadian nanti setelah kita meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.